Tahukah kamu, emosi negatif yang terus-menerus menumpuk selama bertahun-tahun dan mengendap dalam diri kamu itu bisa menghambat aliran energi kelimpahan dan pada akhirnya menyumbat aliran rezeki yang seharusnya datang kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, materi ini saya kutip dari e-book Pembersih Energi Jiwa bab 10, yaitu penciptaan kelimpahan dan kesuksesan. Pernahkah kamu bekerja keras bertahun-tahun, tapi hasilnya selalu mandek di tempat yang sama? Ide kamu cemerlang, skill kamu juga luar biasa, tapi ada sesuatu yang tidak kelihatan yang terus menarik kamu ke bawah. Bukan kesialan, teman-teman, bukan juga nasib. Itu adalah hambatan energi yang tersimpan jauh di sistem bawah sadar kamu. Dan hari ini kita akan membersihkannya bersama-sama, teman-teman. Hambatan finansial bukanlah soal kurangnya kerja keras. Ini soal pola energi yang sudah terbentuk sejak kecil, dari kata-kata yang kamu dengar, dari konflik yang kamu saksikan sendiri, atau dari kepercayaan budaya yang meresap secara diam-diam. Kalau waktu kecil kamu sering dengar orang tua kamu bertengkar soal uang, sistem saraf kamu itu merekam satu pesan, yaitu uang sama dengan konflik, uang itu bahaya. Dan pesan itu bekerja di bawah sadar kamu tanpa kamu tahu selama puluhan tahun. Ada 4 pola pembatas yang paling umum. Cek mana yang kamu rasakan, teman-teman. Yang pertama, rasa bersalah finansial. Merasa tidak pantas punya lebih daripada orang lain. Setiap kali penghasilan naik, ada saja sesuatu yang sabotase dari dalam. Yang kedua, takut kehilangan. Kamu menahan, tidak berani ambil risiko karena terlalu kuat kehilangan apa yang sudah dimiliki. Yang ketiga, identitas sebagai korban. Percaya bahwa kondisi finansial yang buruk adalah salah keadaan, bukan sesuatu yang bisa kamu ubah. Yang keempat, kelumpuhan perfeksionis. Menunggu semuanya sempurna dulu, baru kamu mulai. Dan akhirnya, tidak pernah kamu mulai. Kenali salah satunya. Itu adalah langkah pertamanya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke teknik pertama yang disebut dengan kondisi nol atau zero state. Ini bukan meditasi biasa. Ini adalah cara untuk masuk ke keadaan di mana kamu bisa mengamati pola-pola lama kamu tanpa terjebak di dalamnya. Cara prakteknya sangat mudah, teman-teman. Lakukan 10 menit sehari. Langkah pertama, kamu duduk nyaman, kemudian tutup mata, tarik napas perlahan secara 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan lepaskan 4 hitungan. Langkah kedua, bayangkan kamu mengambang di atas situasi finansial kamu, bukan di dalamnya. Kamu hanya mengamati, bukan sebagai korban. Langkah ketiga, tanyakan di dalam hati, keyakinan apa tentang uang yang kamu pegang sejak kecil. Biarkan jawaban muncul, jangan dihakimi, hanya amati saja. Langkah keempat, rasakan energi di balik keyakinan itu. Dari mana asalnya? Siapa yang mengajarkan ini? Teknik ini bekerja karena ketika kamu bisa melihat pola tanpa bereaksi, kamu sudah keluar dari kontrolnya. Teknik kedua adalah visualisasi aliran finansial. Setelah masuk kondisi nol, lakukan ini. Bayangkan energi finansial seperti sungai yang jernih yang mengalir melalui tubuh kamu, masuk dari atas kepala, turun ke dada, perut, dan keluar dari telapak tangan. Saat kamu menemukan area yang terasa sesak atau tegang, mungkin di dada, di perut, itu adalah lokasi hambatannya. Kirimkan nafas panjang ke sana. Bayangkan cahaya hangat melelehkan hambatan energi itu pelan-pelan saja, teman-teman, hingga alirannya kembali lancar. Lakukan ini 5-7 menit setiap pagi sebelum mulai kerja. Hasilnya tidak instan, teman-teman, tapi dalam 21 hari konsisten, kamu akan mulai melihat perbedaan nyata dalam cara kamu merespon peluang dan uang. Dunia bisnis mengajarkan kita satu hal, strategi, data analis, dan itu sangat penting. Tapi ada yang lebih kuat, yaitu inspirasi. Inspirasi adalah informasi yang datang dari lapisan kesadaran yang paling dalam. Di dalam bisnis, ini wujudnya sebagai ide-ide yang tiba-tiba muncul saat mandi. Intuisi bahwa kamu harus hubungi seseorang hari ini. Atau pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasar yang belum ada, yang disadari. Teman-teman sekarang simak, ini adalah cara mengembangkan kepekaan bisnis secara intuitif. Teknik pertama, perhatikan kesan pertama. Saat pertama bertemu dengan klien, mitra, atau mengevaluasi peluang, apa yang kamu rasakan di tubuh kamu sebelum pikiran mulai bekerja. Catat itu. Teknik yang kedua, bedakan antara ego dan intuisi. Ego itu bicara dari rasa takut. Aku harus ambil ini atau rugi. Intuisi bicara dengan ketenangan. Ini terasa tepat untuk jangka panjang. Teknik yang ketiga, jurnal inspirasi. Setiap pagi setelah kondisi nol, tulis apapun yang muncul, tanpa filter. Dalam sebulan, pola-pola peluang akan sangat terlihat jelas. Dan ingatlah, teman-teman, inspirasi itu memberi visi, strategi memberi jalan. Kamu butuh keduanya. Atau kamu pernah mengalami
kamu sedang memikirkan sesuatu lalu tiba-tiba seseorang menghubungi kamu dengan solusinya. Dan itu bukan kebetulan biasa. Itu adalah sinkronisitas dan ini adalah sistem navigasi alami yang bekerja ketika kamu dalam kondisi yang tepat. Dan inilah cara mengaktifkan radar peluang, teman-teman. Yang pertama, hadir sepenuhnya dalam setiap percakapan. Matikan notifikasi handphone. Dengarkan dengan seluruh tubuh, bukan hanya telinga. Seringkali peluang terbesar tersembunyi di dalam kalimat yang tidak terselesaikan. Yang kedua, lihat masalah sebagai benih peluang. Setiap tantangan yang kamu hadapi, tanyakanlah, siapa lagi yang mengalami masalah ini? Bisakah aku menciptakan solusinya? Yang ketiga, buatlah catatan kecil setiap kali kebetulan bermakna terjadi. Dalam 30 hari, kamu akan melihat polanya. Dan itu akan mengubah cara kamu melihat peluang selamanya. Saya ambil sebuah ilustrasi, sebut saja namanya Andi, teman-teman. Seorang pengusaha muda dengan ide inovatif. Tapi bisnisnya selalu mandek tepat saat mau berkembang. Dan setelah introspeksi mendalam, dia sadar. Ternyata ayahnya sering bilang orang kaya itu serakah. Pesan itu tersimpan di alam bawah sadarnya. Setiap kali sukses mulai datang, sistem sarafnya melakukan sabotase. Supaya dia tidak jadi orang yang jahat, seperti yang diajarkan oleh ayahnya. Dengan teknik kondisi nol ini, Andi belajar mengamati kepercayaan itu, bukan melawannya, dia merasakan luka di balik kata-kata ayahnya. Dan dari tempat pemahaman itu, dia melepaskannya dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Hasilnya luar biasa. Keputusan bisnisnya menjadi lebih intuitif, peluang baru bermunculan. Dan yang paling penting, dia menemukan kedamaian di dalam hubungannya dengan uang. Transformasi ini bukan sihir, teman-teman. Ini adalah sains energi yang bisa dipelajari siapa saja, termasuk Anda. Jadi, ini yang perlu kamu mulai hari ini. 1. Praktek kondisi nol 10 menit setiap pagi. Yang kedua, visualisasi aliran energi finansial selama 5 menit setelahnya. Yang ketiga, catat semua inspirasi dan sinkronisitas yang muncul. Dan kalau kamu ingin panduan lebih lengkap lagi, langkah demi langkah, termasuk teknik pembersihan energi jiwa yang lebih dalam lagi, dengan metode Ho'oponopono, teman-teman, latihan menulis ulang keyakinan finansial, dan ritual harian untuk menarik kelimpahan. Dapatkan e-booknya, teman-teman. Judulnya Pembersih Energi Jiwa. Untuk kelimpahan itu bab 10. Linknya ada di bio profil saya, teman-teman. Klik sekarang sebelum pola lama kamu itu melupakan bahwa kamu sudah dengar ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kelimpahan sejati itu dimulai dari dalam diri Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.